ketika mereka bangkit, berdiri, melaksanakan sholat subuh berjamaah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Assalamualaikum Rasulillah. Tahukah engkau bagaimana sifat kehidupan? Kalau kita membuka Al-Quran, membolak-balik Assalamualaikum Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa Allah Subhanahu wa Ta'ala menekankan dalam banyak ayat Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Subuh adalah merupakan waktu di mana Allah menurunkan barokah kepada setiap kaum muslimin. Subuh merupakan waktu kemenangan Islam. 2 rakaat sholat subuh jumlahnya sangat ringan. Tapi sholat ini sangat begitu berat dirasakan oleh orang-orang munafik. Subuh adalah menjadi waktu standar kemenangan umat Islam ketika mereka bangkit, berdiri, melaksanakan sholat subuh berjamaah. Nabi SAW menyebutkan dalam hadis sahih riwayat Imam Abu Dawud, setan melilit leher seorang manusia yang sedang tidur dengan 3 lilitan. Di setiap lilitan, setan berbisik, nikmatilah malam yang panjang ini. Sehingga apabila manusia kemudian bangun di waktu malam, lalu dia berzikir pada Allah, lepaslah lilitan yang pertama. Jika kemudian yang kedua dia berwudu, maka lepaslah lilitan yang kedua. Dan jika dia kemudian sholat subuh, menunaikan ibadah kepada Allah di subuh hari, maka lepaslah lilitan yang ketiga. Maka dia bangun di pagi hari saat itu menjadi mukmin yang beriman dan menang dalam menghadapi setan. Semangat hidupnya. Sementara yang tertidur pulas, dia akan menjadi mukmin yang malas di hari itu, bahkan untuk hari-hari berikutnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Salat subuh harus benar-benar dijaga oleh setiap kita dan keluarga kita. Faktor kemenangan kaum muslimin ada di subuh hari. Ketika Muhammad Al-Fatih ingin menaklukkan Konstantinopel dalam penantian sangat panjang 800 tahun lamanya, beliau lakukan serangan menghadapi musuh-musuh Allah setelah sholat subuh berjamaah bersama seluruh pasukannya. Inilah faktor kemenangan dan dahsyatnya waktu subuh yang begitu penuh dengan barokah. Bahkan dalam hadis Sahih Bukhari, Rasulullah SAW menyebutkan bahwa apabila beliau dan para sahabatnya ingin melakukan serangan kepada satu kaum, maka beliau menundanya sampai datang subuh tiba. Sampai datang waktu subuh. Hadis riwayat Imam Bukhari. Subhanallah, kita melihat di Turki. Pemerintah Turki mencanangkan 3 hal yang menjadi bangkitnya negeri Turki. Pertama adalah sholat subuh berjamaah. Kedua, memperdayakan ekonomi umat Islam. Dan yang ketiga, menggerakkan sodako. Dan subhanallah, ajib, anak-anak muda di Turki hari ini, dengan mobil-mobil mewah yang mereka tumpangi, datang memenuhi seluruh masjid-masjid di subuh hari. Karena mereka yakin bahwa program sholat subuh berjamaah benar-benar membawa perubahan sosial, perubahan masyarakat, akhlak, dan etos kerja. Subuh sangat luar biasa. Waktu subuh adalah waktu peralihan zaman jahiliyah menuju kejayaan Islam. Kaum Ad, kaum Samud dihancurkan Allah di subuh hari sebagai akhir penutup bagi hancurnya rejim jahiliyah dan menuju kejayaan Islam. Abu Bakar As-Siddiq dan khalifah-khalifah yang lain dibaiat menjadi khalifah
di waktu subuh hari. Subuh yang penuh dengan barokah. Subhanallah. Betapa banyak hari ini orang melalaikan kemuliaan subuh yang begitu penuh dengan rahmatnya Allah. Banyak justru kita melihat kaum muslimin yang tertidur di pagi hari. Tidak membangunkan keluarganya. Semua tertidur pulas di pagi hari, di subuh hari. Padahal saat itu Allah sedang membagi-bagikan rezekinya. Satu ketika ada satu kisah yang cukup menarik di Amerika. Bagaimana kita melihat seorang bapak, anak-anak muda di subuh hari, di pagi hari, mereka tuntun anjingnya. Mereka bangun pagi, meskipun tidak sholat subuh. Bagaimana dengan kaum muslimin yang tertidur di subuh hari? Padahal mereka orang-orang kafir, orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, menuntun anjingnya di subuh hari di belakang mereka. Maka sangat mustahil kebangkitan Islam akan hadir di tengah-tengah kita jika kaum muslimin bermalas-malas bangun di pagi hari. Pada tahun 1973 ada sebuah kisah menarik ketika tentara Mesir yang muslim berbicara dengan seorang tentara Yahudi yang mengerti bahasa Arab. Kata tentara muslim yang dari Mesir, sungguh kami kaum muslimin akan menaklukkan Israel sehingga ketika kalian bersembunyi di balik batu dan pohon menyeru, wahai kaum muslimin, ini di belakang kami ada orang-orang Yahudi. Apa kata tentara Yahudi, tentara Israel tadi? Ya, benar. Tetapi itu terjadi jika kalian umat Islam sholat subuhnya, jamaahnya melebihi atau sebanyak sholat Jumat yang kalian lakukan. Orang-orang Yahudi tahu betul, tentara Israel tahu betul bahwa kalau kaum muslimin mereka berdiri menghadap Robnya di subuh hari, mereka bangun di subuh hari, mereka tegakkan sholat subuh, maka inilah yang menandakan kejayaan Islam. Maka kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, pilihan kita ada hari ini, bangunkan umat, bangunkan keluarga kita, tegakkan sholat subuh berjamaah, datangi masjid-masjid Allah, sujud, ruku, bertasbih di pagi hari, dan jangan biarkan subuh yang barokah ini luput, hilang sia-sia. Jangan lewati subuh yang penuh dengan barokah ini dengan bermalas-malas. Jadikan subuh hari sebagai waktu untuk benar-benar introspeksi pada diri kita, pada keluarga kita, dan wabil khusus semuanya adalah kita niatkan untuk kejayaan Islam, izzul Islam wal muslimin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka tidak sepantasnya sholat subuh kita tinggalkan, sholat subuh kemudian kita lalaikan, atau bahkan kita sering tertinggal sholat jamaah dalam sholat subuh kita. Bahkan karenanya seorang suami tidak akan menjadi suami yang teladan kalau dia selalu masbuk dalam sholat subuh mereka. Kalau Anda ingin menjadi suami yang baik, ingin menjadi suami yang teladan, ingin menjadi kepala rumah tangga yang teladan, jangan pernah Anda menjadi suami yang sering masbuk sholat subuh. Barakallahu li wa lakum wa lisairil muslimin innahu huwal ghafurur rahim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wasallam.